sudah siap? Player jangan lupa di share zone. Share. Halo, Assalamualaikum. Oke, silakan bisa dimulai. Bu Nusaibah sudah ada. Nah, cek suara saya masuk atau tidak ya? Masuk, Bu. Masuk, Masuk. Bu. Masuk, Bu. Kok nggak ada yang nyaut? Ya, Bu. Masuk. Bu Nusaibah sudah siap belum? Belum ada. Oke, player sudah siap ya? Bu. Oke, udah kita mulai aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kabar baik Selamat teman-teman pagi. semuanya ya, sehat ya? Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. 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 Ada acara hari ini di satker masing-masing. Ada lomba-lomba, Ada, Bu. Bu, lomba-lomba. Oke, Senam pagi, Bu. senam pagi. Izin ya, atau Zoom sambil senam? Izin dulu, Bu. Ini sambil senam. Dulu, Bu. Tapi sambil senam tipis-tipis. Iya, senam tipis-tipis, piye gue senam tipis-tipis, izin itu Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai aktivitas pembelajaran di hari ini. Nanti agenda 3 ya dengan Pak Rois. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Pemenang. Mohon semuanya untuk dalam sikap sempurna. Kepada yang bertugas dipersilakan.
wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zuhad. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk rangkaian apel pagi sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya ini Pak Rois sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Nanti akan pembelajaran bersama Pak Rois. Sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa pengumuman ya kaitannya dengan perubahan jadwal pembelajaran untuk pekan depan. Teman-teman sudah membaca pengumuman dari BDK untuk perubahan jadwal? Belum, ya? Ibu. Belum tahu Ibu. Oke, barangkali belum di-share, saya juga belum terlalu menyimak di grup. Oke, saya sampaikan ini ya, sedikit informasi. Oh, berarti ini yang terakhir ini memang ya yang ini. Berarti Oke ya, untuk perubahan jadwal di Senin 18 Agustus karena cuti bersama nanti berubah. Ini ada agenda dengan Pak Rois lagi, masih agenda 3. Kemudian ada coaching ya. Nanti mundur di hari Selasa tanggal 19 Agustus. Kemudian untuk yang hari Rabu ini tanggal 20 Agustus berarti mundur sehari semuanya ya. Nanti di situ jadwal hari Selasa ke Rabu ada pembelajaran kelompok 1, 2, 3, 4 dengan Pak Rois. Kemudian pembimbingan rancangan aktualisasi dan evaluasi akademik. Nah, kemungkinan ini nanti di hari Rabunya ini akan start setelah jam 12. Jadi pembelajaran kemungkinan nanti mulai jam 13 karena Pak Rois ada coaching atau moderator di seminar rancangan aktualisasi di angkatan yang sebelumnya periode 3 ya Pak Rois ya. Jadi nanti info kami sampaikan menyusul untuk kepastiannya. Kemudian untuk teman-teman yang evaluasi akademik ini nanti bisa dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Itu ya. Sudah pengumumannya kayaknya perubahan jadwal itu aja. Nanti selanjutnya berarti agendanya mundur sehari gitu ya. Disesuaikan. Oke, baik Bapak Ibu. Langsung saja Bu, izin kita. bertanya, Bu. Iya, siapa? Mas Joko. Gimana Iya. Mas? Untuk hari Senin apa kita tetap presensi di PLC mboten, Bu? Enggak, cuti bersama enggak usah. Oh, baik. Terima Tidak kasih, perlu Bu. ya. Hari ke-11 nanti mau di hari Selasa. Gitu ya. Untuk Ya, baik. jurnalnya, Bu, jurnal mingguannya. Jurnal Senin juga. mingguan, iya disesuaikan, di skip ya yang tanggal merah. Karena harinya diundur 1 hari ya menyesuaikan berarti mundur-mundur gitu ya. Oke, baik.
Saya sapa dulu Pak Rois. Selamat pagi Pak Rois. Assalamualaikum Mbak Dwi, Ya, sehat Bapak tuh Ibu Pak. semua. Ya. Ya, hari ini karena hari Jumat, jadi nanti monggo waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rois untuk mengatur pembelajaran di kelas ini nanti kelompok 1-2, kemudian dilanjutkan 3-4 dengan Pak Rois semua. Jadi monggo kami serahkan kepada Pak Rois untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu, hari ini pembelajaran agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Beliau adalah pengajar di materi agenda 3, nama Bapak Rois Mustafa, SE, MEC, JEF ya. Beliau lahir di Banyumas tanggal 23 April tahun 1983. Beliau beralamat di Magelang ya Bapak nggih? Ya, Ya. betul. Nanti yang dari Magelang atau dari Banyumas barangkali bisa interview dengan beliau. Oke, untuk perkenalan lanjutan silahkan nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Pak Rois informasi-informasi yang perlu ditanyakan ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rois untuk melanjutkan pembelajaran. Kepada kelompok 3 dan 4 berarti bisa meninggalkan Zoom ya. Nanti masuk lagi sesuai dengan instruksi. Barangkali jam 9.15 gitu ya Pak ya? Atau jam berapa Pak? Ya, 9.15 saja. Oke. Itu enggak ya teman-teman? Silakan di kelompok 3 dan 4 bisa meninggalkan Zoom. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang beragama non-Muslim di kelompok ini atau di kelas ini? Nggak ada. Muslim semua ya. Baik. Iya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di agenda pembelajaran agenda 3 ya. Agenda 3 ini judulnya ini yang seperti tertulis di sini ya, mungkin bisa dibacakan Bu Angga Nurul Asari apa agenda 3 ini kedudukan dan peran PNS untuk mendukung ya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kedudukan dan peran untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Ya, betul. Ini kita pertemuan sinkronus yang pertama ya. Nanti kita hanya sampai jam 9. Karena waktunya singkat, saya juga agak singkat aja. Perkenalan ya, ini tadi udah disampaikan, saya TTL lahir di Banyumas ya. Ada yang dari Banyumas nggak? Bapak Ibu. Di kelompok ini, 1-2 ada yang dari Banyumas? Nggak ada ya. Kemudian untuk S1 saya di pendidikan dari SD sampai SMA di Kota Magelang. Ada yang dari Magelang? Kota atau kabupaten? Ada. Ada, Pak. Ada, Oh Pak. iya, siapa aja? Pak Arifin. Dari mana, Pak? Dari Magelang Kabupaten. Mungkin, Pak. Mungkin. Ya, Ya. di KUA mana? Atau di... Untuk saat ini jabatan penghulu hari pertama di KUA Kecamatan Muntilan. Oh, Muntilan ya. Ya. Kemarin ada yang Sawangan ya, Bu. Siapa itu? Ada KUA Sawangan. Kalau Pak Ahmad Daman dari mana, Pak? Di Kalianggrek, Pak. Oh, Kalianggrek ya. Iya, Mana ada yang Bandongan juga itu? ada mungkin, Pak. Ada tetangga ya. Berarti udah kenal belum yang dari Bandongan? Belum. Oh, belum. Kemarin yang saya nguji atau moderator itu kayaknya. Oke, kemudian S1 saya di UNS ya, 11 Maret. Ada yang alumni Solo UNS nggak? Sama dengan saya. Bu Intan ya.
Jurusan apa Bu Intan dulu? Kimia. 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 Pendidikan atau kimia murni? Murni, Pak. Murni. Sekarang apa ininya Bu? Jabatannya apa? Perencana, Pak. Perencana Perencana. di Kemenag Sukoharjo. Sukoharjo. Oke ya. Ya itu satu kilometer ya dengan saya. Saya dulu awalnya juga di perencanaan Bapak Ibu. Awal CPNS itu di bagian perencanaan. Kemudian saya sebelum S2 ini saya kerja dulu di Jakarta ya. Eh, Maksudnya CPNS saya di formasinya di Kemenak Pusat. Ya dulu namanya Badan Litbang dan Diklat, sekarang yang Badan Moderasi ini yang menjadi induk dari Balikdiklat se-Indonesia ini. Namanya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Ya, singkatannya agak agak ribet memang, BMB PSDM ya. Tapi sebenarnya intinya moderasi dan pengembangan SDM nanti. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu sedikit menghafalkan ya. Kemudian setelah kerja ini saya dapat beasiswa ya alhamdulillah. Waktu itu saya daftar beasiswa di Bappenas tapi bukan di Kemenak ya. Di Bappenas. Nah, kemudian karena saya pengen pulang kampung deket ya, saya milih kuliahnya di UGM, UGM Jogja ya. Ini saya juga dulu selama kuliah ini karena kayak kuliahnya ini Bapak Ibu, cuma 18 bulan, jadi ditarget ya. Masuknya itu jam 7 pagi kayak anak SMA ya. Ya anak SMA itu jadi kayak anak sekolah. Berangkatnya masuk jam 7 pagi, selesai itu suka sampai maghrib juga dulu perkuliahan. Ya karena memang ditarget 16, 18 bulan ya. Kemudian saya waktu itu sempat di struktural juga ya. Ya setelah di staf struktural terus baru ke Widya Iswara ini pindah ke Semarang baru tahun 2024 ya, tahun lalu ya. Ini udah menginjak tahun kedua. Ya itu kemudian hobi saya silaturahmi, moto, ya pengalaman guru terbaik. Nah silaturahmi ini ngajar ini menunjang hobi saya Bapak Ibu karena bisa kenalan ya sama orang-orang baru. Ini pesan saya kalau Bapak Ibu ketemu di jalan atau lihat saya ya tolong menyapa karena kadang kalau saya ke peserta itu banyak lupanya karena kan banyak ya. Apalagi lajar ini aja udah berapa berapa ratus orang ini kalau 40 kali 4 ya udah 160 orang ya. Tambah Bapak Ibu ini berarti udah 190 100 udah 205 kelas kan. Bayangin aja 200 kelas ya. Jadi kalau ketemu saya di jalan atau lihat ya menyapa tidak usah sungkan ya. Syukur kalau ketemu di dekat rumah atau apa gitu ya diajak ngopi gitu boleh lah ya ngopi ke rumahnya gitu. Nanti jangan khawatir saya nggak ini kok nanti nggak akan minjem uang ya nggak usah khawatir. Jadi kalau ketemu saya ya kita ngobrol-ngobrol aja. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita sedikit apa namanya membahas ya agenda 3 ini, saya mau ngetes dulu nih Bapak Ibu. Selama ini udah lulus belum ya MOC-nya nih Pak Iqbal Mahbubi ini tahu nggak Oke, agenda Pak. 3 ini ada berapa modul yang diajarkan di MOC kemarin? 2 modul ya, Pak, kalau nggak salah. Modul ya apa saja Pak Iqbal? Manajemen ASN sama Mm-mm. Smart ASN. Ya betul, ini kan udah ada nih di sini ya. Oke. Manajemen ASN dan Smart ASN. Kemarin udah lulus ya Pak Iqbal ya? Insya Allah sudah, Pak. Ya lulus ya, oke. Oke. Sertifikatnya dapat nggak? Kok belum bisa diakses sertifikatnya, Pak? Belum bisa ya. Oke.
Ya nggak apa-apa, yang penting udah lulus. Kemudian kalau menurut Pak Febrianta ini manajemen ASN ini ada apa saja yang dibahas di manajemen ASN ini? Dalamnya apa saja? Ya, baik, Isinya. Pak. Di manajemen ASN, ingat saya kalau nggak salah itu Mm-mm. tentang bagaimana kita eh, apa namanya Apa memposisikan diri saja? kita di satuan kerja, kemudian pengembangan diri, Mm-mm. ya, terus Pengembangan diri itu termasuk dari apa? Pengembangan tensi. Ya, kompetensi itu bagian dari apa itu? Dari apa-apa. ya tentunya karir ya, pengembangan Ya, karir dan eh, pengelolaan ASN ya secara umum. Ya, terus apa lagi Pak Febrianta selain pengembangan karir yang di manajemen ASN ini? literasi digital itu yang semata ASN atau yang Ya, manajemen, yang manajemen yang ASN isinya yang manajemen ASN. selain yang tadi apa lagi? Ingat nggak membahas apa saja? Ya, ini saya kasih clue atau petunjuk ya. Jadi Ya, manajemen ASN itu mulai dari PNS masuk ya sampai dia pensiun. Nah, itu yang diatur itu. Nah, kira-kira apa saja selain yang tadi mengatur ya, apa aja? berarti ketika masuk itu mulai dari rekrutmen, kemudian Ya, pemberdayaan rekrutmen manusia, sampai ke kemudian pengukuran pengembangan kompetensi, kinerja ada nggak? ya Pak, Pengukuran ada kinerja ya. ya Ya. pengembangan karir, kemudian mutasi. Mm-mm. Pengukuran kinerjanya pakai apa Pak Febrianta biasanya? Biasanya pakai yang dari BKN itu Pak, sama Apa namanya? SKP, sasaran SKP kinerja ya. pegawai. Sudah bikin Pak Febrianta SKP ya. Sudah, Pak. Sudah 3 Jabatannya apa bulanan Pak Febrianta ini? eh, dosen asisten ahli, Pak. Apa? Dosen asisten ahli. Oh, dosen asisten ahli ya. Baik, makasih Pak Febrianta. Sekarang ke Pak Joko Suseno. Ini Halo Pak. tadi kan ada dari mulai PNS masuk ya sampai pensiun gitu ya Pak Joko. Ya Nah, Pak. eh, apalagi yang dibahas itu di Eh, manajemen ASN ini? tentang hak dan kewajiban PNS mungkin Pak. Hak dan kewajiban, betul. Hak kewajiban ya, termasuk ini enggak peran dan fungsi, tugas dan fungsi PNS termasuk enggak? Iya Pak, tugas dan fungsi. Tugas fungsi. Apa kira-kira tugasnya PNS ini, Pak? Atau peran ASN ini apa? Peran ASN itu melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah Pak, sesuai dengan tugas Mm-mm. jabatannya. Ya, betul ya. Melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Karena kita ASN ini bagian dari pemerintah ya, Pak Joko ya, dan Bapak Ibu yang lain. Nah, itu ada kedudukan terus perannya ya. Peran ya. Sebutkan salah satu perannya Pak Fatah. Ya, peran ASN apa ini? Ingat nggak peran ASN? Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat itu semua di mana? Di Undang-Undang ASN ya. Undang-Undang ASN ya. Apa tadi Pak? Salah satu peran ASN ya. Ya, peran ASN itu apa ya? Terkait dengan persatuan bangsa apa? Melayani Pak, melayani masyarakat di Mm-mm. Melayani publik publik ya, sebagai pelayan publik ya. masyarakat. Ya, dan itu
Itu juga yang paling inti ya, Pak Fatah ya. Iya. Ya, Pak Fahlevi harus selalu ingat bahwa kita ini pelayan Masyarakat, masyarakat. Pak. Ya, Iya. jadi bahasa Jawanya kan apa Bu Ida Yuli? Bahasa Jawanya bahasa Jawanya PNS itu apa? Ya, Abdi, Pak. Abdi negara, Pak. abdi negara ya. Atau apa? Public servant ya. Public Public servant. servant. Servant itu apa? Pelayan. 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 Atau pembantu atau rewang ya. Kawulo. Kawulo ya. Ya, yang dilayani atau majikannya siapa? Ya, Masyarakat. masyarakat. Karena gajinya Bu Awaliyatu ini dari mana, Bu? Gaji PNS ini dari mana? Ya, Dari negara, Bapak. dari negara. Negara dari mana? Duitnya Dari rakyat. dari rakyat ya. Bukan dari ini orang tuanya Bu Awaliyatu ya. Mungkin ngasih berapa triliun gitu kan untuk gaji PNS. Enggak ya? Boten, Bapak. Ya, ya. Siapa tahu ada yang orang tuanya ini kan penyumbang uang negara ya. Jadi gaji kita ini memang sumber utama dari mana, Pak Ibu? Dari pajak ya. Yang sekarang ini apa menjadi sumber itu memang pajak yang paling besar. Makanya ya sekarang di mana-mana pajak naik ya, termasuk kemarin ya. Yang dari Pati mana ada? Pati ikut demo nggak yang dari Pati kemarin? Karena pajak PPP-nya naik ya, berapa ratus persen gitu kan. Artinya berapa kali lipat ya. Bu Hendar, Ari AC dari mana, Bu? Saya dari Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Kalau di situ nggak ada demo ya? Boten, Pak. Ya, cuman ini aja, minum dawet ayu aja ya. Jadi hatinya dingin ya, enggak. Maksudnya dingin jadi nggak panas ya. Jadi nggak ikut demo ya. Oke. Nah, kemudian ke Smart ASN, Pak Hasan Mas Ngudi, Smart ASN ini atau literasi digital membahas apa aja? Nih, Smart sepengetahuan Pak ASN. Mas Ngudi ya. Smart ASN membahas tentang Pak, catatan tentang Ini yang etika digital. berdamai dengan digital, bermedia digital, budaya bermedia digital, Budaya ya. aman bermedia, terus ada Itu namanya apa, Pak Hasan? Empat hal itu namanya apa? Tadi ada etika, ya, etika digital, ya. Oh, nampaknya ini nih terputus apa, Pak? Ada ya, terputus ya. Bu Asmia sinyalnya tahu itu sih, nggak? Pak. Oh, masih. Apa tadi yang empat Sinyalnya itu putus. apa namanya, Pak? Nah, Ada etika, ada budaya. ada etika bermedia digital, budaya Nah, itu apa? bermedia digital, Empat hal itu termasuk dalam apa itu? termasuk dalam literasi pilar literasi Pilar digital, Pak. literasi digital ya, pilar ya. Pilar Iya. itu apa? Pak Pilar Ashraful Gulom. Ini kok nggak kelihatan wajahnya nih Pak Gulom sama Pak Barkah. Ya, apa Pak Barkah? Pilar itu artinya apa? Pilar. Oh, mic-nya belum Pak, mic belum dinyalakan mic-nya ya. Halo, sorry Pak. Pilar itu tiang atau pondasi Pak. Jadi Ya. pondasi bagi negara itu ditopang oleh 4 pondasi utama yang membentuk kebangsa ini lah Pak, negara ini. Itu atau soko ya, Oke. soko tiang pilar. Nah kalau literasi digital ini
ada 4 pilar tadi kan ya. Nah, eh, kenapa yang nomor 1 itu paling penting adalah etika? Kenapa Pak Barakah? Karena karena kita hidup bersosial, Pak. Artinya kita harus Mm-mm. ngerti norma-norma, batasan dalam karena terutama dalam digital kita kan hidup Mm-mm. bebas ya bersosial media, tapi di dalam kebebasan kita ada batasan-batasan orang lain atau hak-hak orang lain yang kita tidak boleh langgar atau rebut lah bahasanya, melewati batasnya itu. Jadi kita harus mengerti etika bahasanya di situ. Jadi biar tidak melanggar hak orang lain gitu ya. Oke, Pak. Nah, baik ya. Jadi etika memang utama Bapak Ibu ya. Karena selalu saya contohkan ini misalnya ya, Pak Abdul Rahman ini dia sangat cakap sekali bermedia digital ya. Pintar bermain komputer, pintar bermain medsos ya. Tapi Pak Abdul Rahman ini sukanya posting-posting yang ujaran kebencian misalnya. Nah, itu namanya terliterasi digital nggak Pak Abdul Rahman kalau seperti itu? Ya, Pak, tidak mempunyai etika, Pak. Ya, Tidak, secara Pak. literasi dia gimana? Terliterasi nggak? Dia pandai dalam literasi, tapi dia tidak mempunyai etika adab, Pak. Jadinya? Jadinya seperti setan, Pak. Dia pandai, tapi dia tidak punya adab, Pak. Seperti setan ya. Ya, jadi yang seperti itu ya, Pak Abdul Rahman dan yang lain Bapak Ibu, itu dia literasi digitalnya masih rendah. Walaupun dia pandai ya dalam bermain komputer atau teknologi digital ya. Tapi karena etikanya dia kurang atau tidak ada ya, jadi dia masih literasinya rendah. Selain itu membahayakan buat diri sendiri ya, juga tentunya membahayakan untuk ya orang lain dan untuk masyarakat umum gitu ya. Ya kan ada pepatah ya, apa namanya Bu Arifatul, mulutmu apa? Mulutmu ya. Mulutmu harimaumu, Pak. Mulutmu harimaumu ya. Nih kalau kita ngomong ya secara verbal. Tapi kalau di medsos ini ya diganti mulut tuh jadi apa Pak Ahmad Aman? Mulutnya diganti apa? Ganti jempol ya. Mulutnya diganti jempol ya. Jadi kalau Bu Angga ini dia ngetek pakai jempolnya, pakai jarinya ya. Itu sama aja ngomong ya pakai mulut ya. Tapi kita ngomongnya sekarang pakai jari ya. Jadi harus hati-hati Bu Angga, jangan sampai jarinya lebih apa? Jarinya lebih cepat dari otaknya. Ya, udah keburu ngetek tapi nggak dipikir dulu kan gitu ya. Ya, jadi harus hati-hati ya. Ini ada fenomena yang unik ini kalau ada yang dari Jogja nggak ya? Dari Jogja. Nah, Jogja atau Bantul atau DIY lah pokoknya. Ada nggak? Nggak ada kelas ini, Jogja. Nah, ini kalau orang Jogja itu kalau pas suro ya, malam satu suro ya, itu kan pada ngelilingi apa? Ngelilingi beteng ya, benteng gitu ya. Ngelilingi beteng itu nggak boleh bersuara ya. Tapi nggak boleh ngobrol maksudnya dengan samping-sampingnya atau sebelahnya gitu. Tapi dengan adanya media digital ini ngobrolnya bisa lewat HP ya Bapak Ibu. Jadi ya nggak tahu hukumnya gimana itu. Karena zaman dulu kan nggak terantisipasi ya orang bawa pegang HP terus chattingan itu kan ngobrol ya. Ya. Atau telepon ya. Tapi mungkin ya telepon kan nggak boleh. Nah ini kalau chattingan gimana? Boleh nggak sambil mengelilingi apa beteng itu ya. Ya gitu Bapak Ibu. Ini perkembangan teknologi memang sangat pesat ya. Nah Bapak Ibu di agenda 3 ini dibekali 2 hal tadi ya.
manajemen atau tata kelola ASN dan apa? Smart ASN atau literasi digital. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu ya? Agar menjadi ini. Nah, ini bisa dibacakan nih Bu Awaliatu. Nih, menjadi apa? Smart ASN apa? Ini. Smart ASN Mm-mm. berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI. Nah, ini Bapak Ibu. Tujuan akhirnya Bapak Ibu menjadi ASN yang smart ya. Tidak hanya HP-nya yang smart, smartphone, tapi juga orangnya ya. Bu Hendar ini harus smart ya. Ya, jadi selain itu ya, Bu Kania Fitri ini juga harus berkarakter Pancasila dan bangga ya. Ini yang di bawah ini. Tagarnya ya. Tagar atau apa? Bukan ya, tagar ini. Bangga melayani bangsa, Pak. Ya, tanda pagar ya. Bangga melayani bangsa ya. Bangsa. Atau captionnya atau motonya ya. Nah, bangga melayani bangsa. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu ini menjalankan kewajibannya. Hari ini tidak sekedar menjalankan kewajiban sebagai apa Bu hari ini? Saya guru matematika, Pak. Ya, tidak sekedar menjalankan tugas sebagai guru, tapi juga harus bangga melayani apa? Kalau Bu Arini yang dilayani tentunya Siswa, peserta didik atau peserta siswa didik. ya. Siswa harus bangga melayaninya. Plus kalau di Kemenak itu kan ada apa namanya? eh, motonya yang di lambang logo Kemenak itu kan ada apa? Bapak Ikhlas Ibu? beramal, napa, Pak? Ikhlas Ya, beramal. ikhlas beramal ya. Ikhlas beramal. Jadi Pak Ashaful Gulam ini harus ikhlas beramal ini ya. Tapi kok nggak kelihatan ini Pak Ashaful Gulam ini kemana ini? Ya, ini Bapak Ibu diusahakan semuanya on cam ya. Nanti kalau masuk penilaian tidak on cam kan bisa mengurangi nilai ya dari sikap gitu kan. Ya, Tiga jadi grup itu kayaknya Pak. diusahakan Nggak untuk tahu, Mbak. on cam. Ya, baik. Kemudian ini ya pembentukan karakter ini lewat agenda 1, 2, 3, dan 4 ya. Sekarang kita sampai di agenda 3 dan nanti sebentar lagi habituasi atau penyusunan rancangan aktualisasi ya. Nah, kemudian PKTBT ini dari pengembangan kompetensi yang dari tempat kerja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya dilakukan biasanya pimpinan atau senior itu memberitahu ya, memberitahu bukan memberi tempe ya, memberitahu tentang kondisi di lingkup pekerjaan Bapak Ibu ya. Kayak Bapak Ibu itu sebagai orang magang lah, ya magang di sini. Nah, ini tujuannya ini PNS profesional sesuai bidang tugas ya, yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Tujuannya Bapak Ibu ini agar profesional, ya profesional. Nah, kemudian ini yang dibahas tadi ya, manajemen ASN itu ada apa ini? Ya, Pak Iqbal, Mahbubi apa ini? Kedudukan, peran, Ya, Pak. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, Pak. etik. Terus apa lagi nih? Konsep apa ini? Konsep apa ini, Pak Iqbal? Yang nomor 2 nih, Merit, Pak. sistem Sistem merit. merit. Ya, Nggih. dan kemudian mekanisme pengelolaan. ASN, nggih. Ya. Itu ada 3 ini nanti kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, kemudian yang literasi ini ya sudah kita singgung tadi. Ya, literasi itu ini tadi disebutkan oleh Pak siapa tadi pilarnya ya. Ada 4 ya. Pilar itu sebagai tiang ya. Kalau di agama Islam itu pilar atau tiang agama itu apa? Sholat. Sholatnya ini ya ini ibaratnya ya orang kalau tidak punya 4 hal ini di dalam dirinya itu berarti kurang dalam pilarnya ya. Misalnya 3 nggak ada ya berarti pilarnya 3 tok ambruk ya.
Jadi dia literasi digitalnya jelek gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus bisa self assessment, mengukur diri sendiri. Kira-kira kurangnya di mana sih gitu. Kurangnya di mana dari 4 pilar ini Bapak Ibu. Nanti bisa untuk apa? Muhasabah, nah, untuk perbaikan diri Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus ini ya, tahu ya, transformasi digital. Karena nanti akan banyak kita bersinggungan dengan digital pekerjaan itu ya. Ya, misalnya Bu Asmia ini sebagai seorang apa guru ya Bu ya, Saya pengawas halal, Bapak. pengawas halal. Nah, ini nanti juga akan banyak bersinggungan juga dengan digital ya Bu ya, pengawas halal ini. Pengawas halal tugasnya apa Bu Asmia? Mengawasi sistem jaminan produk halal, Bapak, di kabupaten. Oh, penjaminan produk halal, mengawasi. Iya, sebagai pengawas. Mengawasi produk halal. Ah, apakah menggunakan aplikasi juga dalam pekerjaannya? Iya, Bapak, ada websitenya yang terintegrasi dengan pelaku usahanya. Ya itu kan. Apalagi itu terkoneksi dengan pelaku usaha. Jadi kalau Bu Asmia tidak bisa apa, memiliki kecakapan digital ya, nah ini nanti nggak bisa kerja ya Bapak Ibu itu. Nah, karena sekarang semuanya transformasi digital, ya gitu. Nah, kemudian ini keterkaitan ya dengan agenda-agenda sebelumnya ya. Ini posisinya di sini Bapak Ibu, agenda 3 itu ini. Nanti Bapak Ibu akan menggunakan agenda itu untuk menurunkan isu ya. Isu tentang yang akan diambil di rancangan aktualisasi. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat background saya gambar apa ini? Ya, gambar apa Pak Arifin? Background saya ini. Jembatan. Jembatan ya. Jadi saya sebagai pengajar ini juga menjembatani ya Bapak Ibu untuk apa ya nanti ya, termasuk saya juga jadi coach salah satu kelompok dari Bapak Ibu. Kayaknya biasanya saya kelompok 3 ya yang saya coach ya. Nah, saya sebagai pengajarnya menjembatani Bapak Ibu nih di agenda 3 ini untuk ini bisa mendapatkan isu nanti ya. Ya, isu aja kok dicari ya. Apa nggak nyari makanan aja kok isu-isu kok dicari ya. Ya, ini karena isu ini untuk diselesaikan Bapak Ibu ya. Bukan kita cari masalah itu untuk biar tambah gede masalahnya enggak, tapi kita cari masalah itu untuk diselesaikan ya. Dicarikan solusi ya. Nah, gitu. Nanti Bapak Ibu harus mulai pemanasan untuk membahas ini isu ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sedikit saya berikan tambahan ya tentang wall of government ya. Kita simak dulu sebentar. Ini terus nanti Bapak Ibu bisa diskusi di breakout room. Ya, di sini. Pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam diklat WOG, World of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan: 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi, antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru.
Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross-cutting. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lain dengan sektor lain. Begitu banyak contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah lembaga yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat dilihat berikutnya. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak.
Tipe kedua ada dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Dan tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategi, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masing nampak. Dan tipe dari kategori ketiga tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Ya, baik Bapak Ibu, ini nampaknya waktu kita nggak terlalu cukup ya. Kita diskusi aja kelompok ini, nggak usah breakout room ya. Nah, Bapak Ibu tadi dari video tadi kira-kira nilai dasar apa yang paling masuk dari penerapan WOG itu Bu Ida Yuli? Nilai dasar apa yang paling masuk dari itu WOG tadi ya? Kita dituntut untuk membuat inovasi yang baik untuk pelayanan publik yang lebih baik di WOG. WOG singkatannya apa? World of Government. World of Government ya. Itu Ya, berarti kan keseluruhan pemerintahan. government. Nah, ini maksudnya apa tuh WOG itu Bu Ida? World of Government itu kita istilahnya kita harus kan WOG ini penting karena untuk mendorong eksternal agar pelayanan publik itu lebih baik lagi, lebih maksimal gitu. Jadi biar tidak ada ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Caranya dengan apa itu tadi? Dengan digitalisasi, dengan literasi digital, apapun itu bisa yang literasi digital itu Bapak. Dengan literasi ya. Okay. Kemudian kalau menurut Bu Arifatul ini tadi salah satu kata kuncinya apa? Kerjasama antar instansi, Bapak. Kerjasama antar instansi, antar sektor ya. Nah, ini kalau di nilai dasar berakhlak ini, ya ini Bapak Ibu, ini di paling bawah ini kan. Kolaboratif, Pak. Kolaboratif itu yang mana? K yang mana? K yang terakhir. Yang terakhir, yang ada apa ini? Iya. Ada apanya nih? Ada kayak jambulnya ya. Berakhlak. Ini K yang ada jambulnya nih Pak Wahlevi ya. Artinya apa nih? K ini singkatan apa nih yang K Kolaboratif, Pak. Kolaboratif ya. Ya. Jadi Bu Ida juga sudah menyampaikan bahwa untuk menunjang ini ya. Itu apa itu Pak Iqbal? Ini. Berorientasi pelayanan, Pak. Berorientasi. Jadi Bapak Ibu, World of Government ini ya, itu kita berfokus kepada peningkatan pelayanan masyarakat agar masyarakat itu tidak wirawiri gitu loh Pak Ibu ya. Misalnya kalau mau daftar ke KUA itu kemarin banyak kasus daftar nikah maksudnya. Daftar nikah itu banyak kasus mereka masih harus setor berkas ke kelurahan ya, setor ke KUA itu sendiri. Terus nanti masih minta berkas di Dukcapil ya. Nah, ini kan sebenarnya pelayanannya kurang baik kalau seperti itu. Jadi usahakan mereka itu sekali ngisi SIM-kah berdasarkan NIK ya, itu sudah clear harusnya gitu kan.
Karena di NIK itu kan seharusnya sudah ada semua datanya. Ya kecuali dia pindah domisili misalnya. Atau mungkin ada pindah apalah gitu ya. Eh, pindah apa, kalau pekerjaan juga jarang diupdate ya. Bukannya ini kalau pekerjaan itu juga jarang diupdate di KTP ya. Bukannya sudah diupdate belum pekerjaannya? Belum, Pak. Masih mahasiswa. Iya, masih mahasiswa di Masih KTP. mahasiswa ya, banyak tuh. Saya sebenarnya juga pengen gitu, Bu Intan. Dari dulu tuh saya pengen masih di KTP tuh mahasiswa. Tapi katanya kalau udah PNS suruh tulis PNS ya. Akhirnya saya tulis ya. Ya. Tapi ada salah satu salah satu orang ya. Beliau itu dosen guru besar ya. Tapi karena kecintaannya sebagai seorang guru, beliau di KTP itu masih ditulis sebagai guru, Pak Febrianta. Jadi dia udah dosen itu, profesor, guru besar. Tapi karena kecintaan dia dengan profesi guru ditulis eh, apa pekerjaannya guru sampai saat ini. Kan udah seumur hidup tuh ini. KTP berlakunya ya, Pak Fatah ini. Pak Fatah udah diupdate belum pekerjaannya di KTP? Belum, Pak. Belum. Masih pelajar mahasiswa. Belajar, oke. Berarti banyak ya yang belum di ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang kira-kira dapat kita ambil dari pembelajaran pagi ini ya? Ini sinkronus 1 yang singkat ini, apa yang dapat kita petik nih? Pak Joko, kira-kira apa nih? Dari agenda 3 ini. Sebutkan satu coba. Halo, masa Pak, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, baik Pak. Menurut saya yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita itu harus bersedia, dan itu sudah merupakan suatu keharusan di era saat ini untuk kita bekerja sama antar instansi ataupun antar golongan demi untuk menciptakan sebuah pelayanan publik yang prima, Pak. Oke, betul. Jadi Pak Joko ini mengambil dari K yang ada jambulnya tadi ya, kolaboratif. Salah satu nilai dasar berakhlak, kita harus bisa berkolaboratif ya. Ya, Pak Arifin Yahya tadi dengar kan, koordinasi itu sesuatu yang mudah apa? Mudah di apa, Pak Arifin? Tadi di video itu koordinasi sesuatu yang mudah diucapkan ya. Koordinasi. Mudah diucapkan tapi sulit di apa? Dilakukan. Sulit dilakukan ya. Nah, ini yang harus kita stereotip ini yang harus kita ubah ya. Mulai sekarang nanti Bapak Ibu harus koordinasi itu sesuatu hal yang rutin dan mudah dijalankan. Ya, jadi itu kata kunci yang dapat kita pegang minimal untuk pertemuan kali ini. Dan untuk penugasan Bapak Ibu ya, nanti akan saya upload ini di PLC PowerPoint ini ya. Nanti silahkan Bapak Ibu tugas kelompok itu ya. Tadi kan belum sempat untuk ini ya, tapi nggak apa-apa di sini aja. Jadi tugas kelompoknya untuk asinkronus pertama, Bapak Ibu itu analisis kasus atau permasalahan terkait dengan modul 1 dan 2. Jadi kelompok 1A nanti menganalisis permasalahan di salah satu instansi anggota kelompoknya yang terkait dengan modul yang pertama ya. Jadi satu modul aja yang dibahas. Misalnya 1A itu berarti modul manajemen ASN dengan dianalisis salah satu kasus di salah satu instansi di anggota kelompok ya. Diambil satu saja, nanti dicari solusinya.
Kemudian kelas 1B nanti terkait modul 2 gitu. Dan seterusnya. Kelompok 2A modul 1 dan kelompok 2B modul 2 gitu ya. Itu yang kelompok. Kemudian yang tugas individu Bapak Ibu nanti membuat makalah ya. Makalah tentang implementasi WOG di tugas jabatan Anda di tempat tugas Anda ya. Nah, ini selalu saya ingatkan jangan membuat pakai AI yang itu tanpa dihaluskan atau tanpa diedit karena nanti ketahuan nggak nyambung ya karena ini kan kita diminta tugas jabatan Bapak Ibu itu apa diuraikan dan nanti makalahnya ini implementasinya gitu. Nah kalau pakai AI misalnya bukannya nanti minta dibuatkan AI ternyata nggak sesuai tugasnya sebagai guru, oh ternyata di EM malah nggak nyambung kata-katanya. Nah, kalau untuk bantu ngetik nggak apa-apa, tapi nanti harus disesuaikan ini Bapak Ibu. Karena ini untuk Bapak Ibu berlatih juga bagaimana menjalankan tusi ya, tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing dengan baik. Itu ya. Untuk batasan halaman tidak ada ya. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman boleh. Yang penting sudah mencakup esensi dari ini implementasi WOG ini ya. Itu diupload bentuk PDF ya. Nah, kemudian yang tugas untuk besok ya, sebenarnya ini kan untuk asinkronus yang besok. Nah, tapi Bapak Ibu karena besok itu libur ya, tetap batas waktu pengumpulannya besok ya, 2359. Bisa samakan dengan kelas-kelas sebelumnya ya, karena ya biar adil gitu. Karena Bapak pertemuan lagi kan hari Selasa jauh ya. Bapak Ibu pertemuan Selasa jauh. Nah, tetap tugasnya deadline-nya besok yang ini. Membikin video resume materi agenda 3. Jadi Bapak Ibu nyoteng diri sendiri terus menceritakan agenda 3 ya. Apa sih agenda 3 menurut Bapak Ibu? Maksimal 5 menit durasinya ya. Maksimal 5 menit dan nanti itu dikirimnya di link YouTube aja yang di-upload ya. Nah, Bapak Ibu biar berlatih menjadi apa? Menjadi konten kreator. Nah, jadi Pak Ahmad Daman ini nanti biar belajar juga bagaimana membuat konten YouTube ya. Minimal untuk kenang-kenangan nanti kalau 20 tahun lagi Pak Ahmad Daman ya jadi direktur atau bahkan jadi Menteri Agama nanti Amin, Pak. melihat YouTube ini ya. YouTube, oh ini yang ditugaskan Pak Rois ini 20 tahun yang lalu. Kemudian masih ada ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya terkait penugasan. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Pak Fahlevi, ada yang mau tanyakan? Pak, izin tanya Pak, Ya, yang tugas asinkronus 2 itu yang tadi Bapak maksudkan batasnya besok itu hari Senin Pak? enggak, Atau besok hari Sabtu hari batasnya. Sabtu? Oke. Besok. Ya Pak, makasih Jangan Pak. besoknya orang Jawa ya, besoknya nggak jelas. Ini besoknya ya besok itu. Itu ya. Tadi udah saya sampaikan Pak alasannya. Jadi alasannya apa? Kelas-kelas sebelumnya sama ada soalnya yang dia pembelajarannya itu mulai hari Senin. Nah, kan Selasa. Hari besoknya kan Selasa. Lah kalau ini Bapak Ibu kan Jumat. Hari besoknya karena ada libur apa cuti bersama juga Selasa kan. Nah, jauh. Kalau saya deadline-nya saya bikin Senin atau Minggu kan ya kejauhan. Tetap sama. Besok ya. Pukul 23.59. Nanti saya setting di PLC-nya itu memang tanggalnya untuk besok. Itu ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Bapak, Oke, Pak untuk Hasan, Mas Budi. tugas kelompok itu berarti satu kelompok dibagi 2 Pak, kan ada 10 orang. Oke, 55 ya. Berarti untuk kelompok E sesuai absen atau bagaimana Pak? Ya, sesuai absen aja mungkin ya. Absen Oh aja. iya, baik. Nanti biar gampang toh, dikoordinir ketua kelasnya nggih. Tolong ya. Oh iya, baik Pak. Tapi mungkin saran saya kalau biar gampang sesuai absen aja gitu. 1 sampai 5 kelompok 1 ya. 6 sampai 10 kelompok
1B gitu nggih. Gitu Pak Hasan ya. Atau Baik. kalau kemarin bentuk kelompok sendiri enggak kan? Yang kelompok 10 Enggak, orang Pak. itu sesuai Cuma absen kan? 10, iya, 10 orang itu, Pak. Iya, itu nanti dibagi 2 ya. 5-5 gitu Baik, nggih. Baik, Ya. Bapak. Jadi kelompoknya 5-5, kalau 10 ya kebanyakan nanti malah enggak diskusi, malah ngomong sendiri. Gitu nggih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin enggak ya. Nanti sebentar lagi saya upload untuk file-file ini. Gitu Bapak Ibu ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan selamat mengerjakan tugas ya. Mudah-mudahan bisa bagus hasilnya dan memuaskan. Sekian dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih Sama Pak. ya. Matur nuwun Pak Rois. Ya, boleh live monggo. Nanti Oke, gantian yang ini. kita infokan ke kelompok selanjutnya. Nggih, nggih. Nanti jam 9.15 masuk. Iya, oke Pak. Nggih.